الفقه بيدك عيش معاه يصون راعاة وسرور اتعلم. Ya, silahkan. Faslun fi faraidil wudu'i. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, asani ghuslul wajhi, asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, asadisu at-tartibu. Ya, taib. Ini pembahasan mengenai wudu. Ya, wudu itu adalah pembahasan inti pertama dari pembahasan taharah. Jadi pembahasan taharah itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Pembahasan pertama pembahasan inti, dan itu di situ ada 3 pembahasan, yaitu pembahasan wudu, pembahasan mandi besar, pembahasan masalah tayamum, dan pembahasan masalah menghilangkan najis. Itu pembahasan inti dalam bab taharah. Tidak keluar dari 4 pembahasan tersebut. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan masalah wasilah bersuci atau perantara yang digunakan untuk bersuci. Nanti akan dibahas masalah air, dibahas masalah debu, dibahas masalah penyamak yang digunakan untuk menyamak kulit, dan pembahasan masalah batu istinja yang tadi sudah dibahas. Dan ada pembahasan yang ketiga, yaitu perantara yang digunakan untuk perantaranya bersuci atau wasailul wasail. Artinya air itu kan membutuhkan tempat. Nah, nanti di pembahasan taharah juga akan dibahas mengenai pembahasan masalah bejana, al-ina. Nah, terkadang kalau orang punya lebih dari 1 bejana air, misalnya dia melihat salah satu bejana air tersebut, dia yakin betul itu sudah ada anjing yang meminum dari bejana tersebut, cuma dia lupa yang mana. Nah, itu kan dia harus memilih yang mana. Lah, proses itu namanya istihad. Itu juga akan dibahas pada pembahasan masalah taharah seperti itu. Lah, pembahasan inti dari bersuci yang pertama adalah pembahasan masalah wudu. Wudu secara bahasa diambil dari kata al-wadha'ah. Artinya al-jamal. Apa ya artinya? Keindahan, kerupawanan. Itu namanya wadha'ah. Kalau dalam bahasa Arab, rajulun wadi pakai hamzah, ya artinya rajulun jamil. Seorang laki-laki yang wadi itu seorang laki-laki yang ganteng. Ya, kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah kalau tidak salah, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan ya dalam kondisi muka, tangan, dan kaki mereka berseri-seri oleh karena bekas air wudhu mereka. Jadi air wudhu seseorang itu mengakibatkan seseorang menjadi orang yang rupawan kelak ketika di hari kiamat. Ya, adapun wudhu secara terminologi, wudhu adalah mengusap anggota badan, membasuh anggota badan tertentu dan mengusap sebagiannya guna untuk mengangkat hadas kecil atau niat-niat yang lainnya. Itu adalah definisi daripada wudhu dengan tata cara tertentu tentunya. Ya, lah pembahasan pertama dalam wudhu adalah pembahasan masalah rukun-rukun wudhu, yaitu hal-hal yang harus ada pada wudhu seseorang. Ketika satu terlewatkan, ini maka wudhu seseorang dianggap tidak sah. Ya, di sini furudul wudhu'i sittatun. Ya, furudul wudhu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, wa tsani ghuslul wajhi, wa tsalis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi' mashu syai'in minar ra'si, al-khamis ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, sadis tartib. Yang pertama adalah niat. Rukun wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Ya, niat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya keabsahan amal itu tergantung daripada niat. Artinya apa? Kalau orang tidak berniat untuk melakukan sebuah ibadah, maka ibadahnya dianggap tidak sah. Nah, lalu apa yang diniatkan oleh orang yang berwudu? Ya, niat yang dilakukan oleh orang yang berwudu dilihat di catatan kakinya. Ketiga, ketika berwudu seseorang boleh meniatkan mengangkat hadas kecil. Artinya ketika dia membasuh muka, ya dalam benak, dalam hatinya harus dia niatkan, saya mengangkat hadas kecil. Kalau tidak, ya saya niat bersuci untuk supaya diperbolehkan sholat. Atau kalau enggak, saya niat untuk menjalankan kewajiban wudu. Atau meniatkan wudu saja, silahkan dipilih salah satu. Ya, dan sekali lagi niat tersebut nanti tepatnya ketika seseorang membasuh muka seperti itu. Nanti akan dibahas di pembahasan yang akan datang. Yang kedua, membasuh muka, ghuslul wajhi, membasuh muka. Itu adalah rukun yang kedua, membasuh muka. Batasan muka adalah panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai ila dzikn, sampai janggut. Ini batasan panjangnya.
lebarnya dari satu telinga ke telinga yang lainnya. Itu semuanya harus diratakan menggunakan air. Diratakan menggunakan air, baik lekuk-lekuknya atau kulitnya atau bahkan bulu-bulu yang ada di muka. Yang konon kata ulama ada 20 jenis bulu yang ada di muka. Semuanya harus dibasuh sampai pangkal kulitnya. Kecuali dua jenis bulu, yaitu bulu jenggot yang lebat atau bulu brewok yang lebat. Kalau bulu jenggot atau brewok seseorang lebat, maka air tidak harus sampai ke pangkal rambutnya atau pangkal bulunya, cukup diusap bagian luarnya saja. Lah, bedanya tipis ataupun lebat dalam hal ini dilihat. Kalau dilihat dari radius, namanya majelis takhotub. Dari majelis takhotub dilihat kulitnya, warna kulitnya, maka itu dikatakan lebat. Lah, majelis takhotub itu jarak berapa? Artinya dilihat dari 3 hasta. Kalau dari jarak 3 hasta, kelihatan warna kulitnya itu dianggap tipis. Harus di sela-sela sampai air mengenai kulit. Tapi kalau itu tidak terlihat dari jarak 3 hasta, maka itu dianggap lebat. Sehingga tidak wajib untuk di sela-sela. Sunnah saja untuk di sela-sela, cuma yang wajib diusap bagian dohirnya saja atau bagian luarnya saja, seperti itu. Itu mengusap atau membasuh muka, membasuh muka, mencuci muka ya. Ya. Yang ketiga, mencuci kedua tangan sampai siku. Mencuci kedua tangan sampai siku. Ya, kedua tangan sampai siku. Artinya siku termasuk area yang wajib untuk dicuci atau wajib untuk dibasuh. Dalam kondisi orang masih memiliki tangan. Kalau tangannya terputus dilihat, kalau terputusnya masih tersisa bagian sebelum siku, maka itu yang wajib untuk dibasuh. Ya, kalau sudah tidak tersisa sama sekali, mungkin terputus sampai siku atau di atasnya siku, maka disunahkan untuk membasuh sisanya saja, tapi tidak wajib. Disunahkan untuk membasuh sampai lengan, tapi tidak wajib. Tapi kalau ngepas di siku, maka ujungnya yang harus dibasuh pakai air, sisanya hukumnya sunnah, seperti itu. Ya, nah, di sini membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, di sini harus diperhatikan betul. Ya, bahkan nanti kalau lekuk-lekuk jari seperti ini, meskipun tidak wajib untuk di sela-sela, tapi dia harus diperhatikan supaya memastikan betul air sampai merata ke seluruh tangan, seperti itu. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala, baik kulit kepala ataupun rambut. Di sini tidak ada batasan ya, meskipun satu helai rambut pun itu sah-sah saja kalau di dalam mazhab Syafi'i. Yang penting masih masuk batasan kepala. Tapi kalau rambut tersebut menjulur, sehingga kalau dari arah depan itu sudah melewati muka, maka ya kalau yang diusap cuma ujungnya itu tidak sah. Atau juluran samping, ketika menjulur melebihi pundak, maka itu kalau ujungnya aja yang diusap itu tidak sah, karena itu sudah di luar batasan kepala. Ya, begitu juga kalau belakang itu sudah melewati tengkuk, maka itu kalau ujungnya saja yang diusap itu tidak sah. Ya, harus masih masuk pada daerah kepala, seperti itu. Baik dia usap atau dia guyur atau bahkan dicipratin air saja, atau ada kain yang basah dia taruh di atas kepalanya, itu kalau di dalam mazhab Syafi'i itu sudah cukup, seperti itu. Ya. Yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Ya, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Meskipun kalau telapak kakinya mungkin istilahnya ya ada lubangnya atau karena mungkin panas atau itu juga harus dipastikan betul sampai ke dalam ya, selama masih kelihatan ya, seperti itu. Ya. Yang kelima, berurutan. Arti berurutan di sini adalah tidak boleh mendahulukan satu anggota badan sebelum anggota yang sebelumnya, seperti itu. Nah, itu pembahasan masalah rukun-rukun wudu.